Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah boleh dijagai, disertai dan diberkati Tuhan. Itulah saatnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan sesuatu yang baru di minggu yang baru, di hari yang baru, dan kita percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita boleh melakukan segala aktivitas kita di kesempatan hari yang baru ini, di minggu yang baru ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa pada saat ini. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kesempatan pagi yang baru ini. Kami boleh ada dan kami juga bersyukur buat minggu yang baru di mana kami boleh ada. Itu sebabnya dalam kesempatan ini kami rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami yang ada. Kami siap untuk menerima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-37 mulai. Saya akan membacakannya sampai ayat 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Alkitab mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa kita akan menghadapi yang namanya pergumulan. Kita akan menghadapi yang namanya tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa hidup memang adalah sebuah pergumulan. Oleh karena itu, apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada? Apa yang menjadi pergumulan kehidupanmu yang ada? Tetaplah kuat di tengah-tengah pergumulanmu yang ada. Tetaplah kuat di tengah-tengah tantangan hidupmu yang ada. Karena kita tahu bahwa dengan kita tetap kuat di tengah-tengah pergumulan tantangan hidup yang ada, kita akan melihat janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam renungan pagi hari ini, hal apa yang perlu kita miliki di tengah-tengah tantangan kehidupan yang ada? Yang pertama, jangan pernah kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kita memiliki iman, tetaplah kita memiliki percaya bahwa kemenangan sejati hanya terletak pada keteguhan iman dan kepercayaan diri yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita? Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Hal inilah yang Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada hukum, namanya hukum tabur tuai. Ketika kita terus berbuat baik, ketika kita terus menolong orang, maka pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi kesusahan, Tuhan akan mengirim orang untuk menolong kita. Sebagaimana apa yang sudah kita tabur, kita akan menuainya. Itu sebabnya di tengah-tengah tantangan yang hari-hari ini kita hadapi, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Taburkanlah kebaikan, maka engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga, selanjutnya, di tengah-tengah kehidupan ini, jangan pernah mudah menyerah. Ingat bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita dijadikan Tuhan di dunia ini untuk menjadi berkat. Kita dijadikan Tuhan untuk menghasilkan buah. Itu sebabnya jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Apapun, sesulit apapun keadaannya, terus maju. Karena kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita tidak pernah sendirian. Haleluya. Yang selanjutnya, bahwa jangan pernah merasa kita ini lemah. Jangan merasa kita ini sendirian. Karena inilah yang harusnya menjadi satu dorongan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa setiap pagi kita boleh membaca firman Tuhan. Karena kita menyadari ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Karena itu majulah terus dalam tekanan hidupmu, dalam tantangan hidupmu. Jangan mundur, jangan menyerah. Ada Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kita. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan seperti yang kita alami hari-hari ini, yakni adanya pandemi COVID-19 yang ada ini. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selalu dalam gerak langkah kita, nantikanlah waktunya Tuhan. Jangan emosi, jangan tergesa-gesa, jangan takabur.
Tetapi belajarlah untuk senantiasa menantikan Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan ketika orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir, maka mereka harus mengikuti apa yang menjadi gerak langkah Tuhan melalui tiang awan, melalui tiang api. Ketika tiang awan berhenti pada siang hari, maka orang-orang Israel tidak boleh bergerak mendahului tiang awan tersebut karena mereka akan mati kepanasan. Sebaliknya pun demikian pada malam hari, ketika tiang api berhenti, maka orang-orang Israel tidak boleh keluar mendahului tiang api. Mereka akan mati kedinginan. Itulah hal yang juga harus kita miliki di tengah-tengah tantangan tekanan hidup hari-hari ini. Jangan menyerah. Terus ingat, ada waktunya Tuhan di dalam segala aspek hidup kita yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang menjadi tantangannya pada kesempatan pagi hari ini, ayo kita kerjakan segala sesuatunya dengan memandang kepada Kristus, dengan berharap penuh akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, biar kita tetap menjadi kuat di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Jangan kehilangan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Jangan kehilangan kepercayaan dirimu. Dan yang kedua, belajarlah untuk selalu tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Taburkanlah kebaikan, maka engkau akan menuai sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Yang ketiga, jangan pernah untuk menyerah. Maju terus, apapun yang menjadi tekanannya, apapun yang menjadi tantangannya, karena engkau tidak sendirian. Dan Alkitab juga mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa jangan pernah berhenti. Seorang pemenang itu tidak akan pernah berhenti, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa ditinggalkan, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa lemah. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita semua yang ada. Dan nantikanlah waktu Tuhan, karena di dalam waktunya Tuhan kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini, di mana kami akan melakukan segala aktivitas hidup kami. Itu sebabnya kami menyerahkan keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apa yang sudah menjadi renungan pagi hari ini, kiranya itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua yang ada. Berkat Tuhan memberkati kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada sepanjang hari ini. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan mereka boleh mengalami promosi yang daripada Tuhan. Tetap diangkat naik menjadi kepala, bukan turun menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Tetap bersama dengan Tuhan Yesus, sayangi Tuhan Yesus, melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.